Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Muhyiddin dari kelas 10 IPS 5. Saya di sini akan mempresentasikan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep berpikir kronologis adalah sebagian catatan kejadian dari sebuah peristiwa yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Berpikir secara kronologis atau berpikir secara runtut berkesinambungan dan teratur dapat memberikan secara utuh tentang suatu peristiwa sejarah. Manfaat berpikir kronologis yaitu kita dengan mudah dapat memahami dan mengetahui makna serta manfaat sebuah peristiwa sejarah. Diakronik adalah hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan peristiwa sebelumnya. Peristiwa yang terjadi tidak terjadi secara tiba-tiba dan berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan peristiwa terdahulu. Adapun ciri-ciri diakronik diantaranya: mengkaji dengan berlalunya masa, menitik beratkan pada pengkajian peristiwa sejarah, bersifat historis atau komparatif, bersifat vertikal, terdapat konsep perbandingan, cakupan kajian lebih luas. Sinkronik bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu syn, artinya dengan, dan kronos yang berarti waktu atau masa. Sinkronik adalah menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, pendekatan sinkronik bisa digunakan dalam ilmu sosial, di mana sinkronik menekankan pada struktur, artinya meluas dalam ruang. Pendekatan sinkronik menganalisa sesuatu tertentu pada saat tertentu, titik tetap pada waktunya, tidak berusaha membuat kesimpulan tentang perkembangan peristiwa yang berkontribusi pada kondisi saat ini, tapi hanya menganalisis suatu kondisi seperti itu. Berikut ciri-ciri konsep berpikir sinkronik dalam sejarah. Bersifat horizontal, tidak memiliki konsep perbandingan. Bersifat kronologis, mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu. Jangkauan lebih sempit, kajian lebih struktur, kajian yang sistematis, kajian lebih mendalam dan serius. Konsep ruang lebih mengutamakan aspek lokasi, tempat, dan lingkungan terjadinya sebuah peristiwa bersejarah. Manfaat konsep ruang dalam sejarah adalah dapat membantu untuk membandingkan beberapa peristiwa di lokasi yang berbeda dan menyimpulkan apakah ada keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut. Konsep ruang erat kaitannya dengan sejarah lokal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Konsep waktu adalah pengelompokan sebuah peristiwa sejarah berdasarkan waktu, periodisasi atau pembabakan. Pentingnya konsep waktu karena untuk menghindari anakronis atau bisa diartikan sebagai tumpang tindih peristiwa sejarah yang berlangsung. Sekian dari saya presentasi. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.